Sentanu di kupas tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Nah, alhamdulillah hari ini kita ngopi ya, karena untuk daerah Jakarta ini agak mendung, terus posisinya hujan juga ya, gerimis. Untuk teman-teman juga saya kira untuk daerah Jakarta sama. Ya, kita sambil ngopi ya. Alhamdulillah. Oke, untuk teman-teman kita masih ngobrolin masalah cuca hijau. Sebenarnya ada acara ya, kita ada acara ke salah satu teman di Depok, cuman belum ada konfirmasi, lagi repot juga. Jadi itu ya teman-teman, kita kali ini terima kasih aja lah, ucapan terima kasih itu selalu saya ucapkan. Kenapa ya, karena mereka sudah mau komentar, sudah mau lihat konten saya, sudah mau like, dan sudah nge-share juga kan. Nah, itu saya ucapkan banyak terima kasih, karena itu juga kita dapat rezeki dari itu ya kan. Jadi semoga doa saya untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya, semoga rezekinya ditambahkan dan berkah lah gitu. Iya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang cuca hijau yang over birahi atau birahi sedang naik atau kurang birahi ya kan. Jadi untuk mainnya itu agak kurang stabil, kadang-kadang banyak macam kendalanya gitu. Ini enggak itu aja kok burungnya berubah gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, kita akan bahas itu. Kita lihat komen-komen teman rekan-rekan ya yang lain sambil nunggu komenan. Silakan komen aja. Jadi untuk burung yang sebelumnya saya akan cerita ya. Jadi saya punya teman di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu beliau punya burung, beli burung yang sudah jalan, perform di gantangan itu, sudah mainlah kemana-mana ya. Dia beli dengan harga yang sedikit fantastik gitu kan. Nah, itu burung itu ternyata dicas dengan cewekan, atau kalau mau perform dia bawa unggulan gitu kan, bawa ceweknya. Nah, nanti di lapangan itu burung diketemukan burung itu dicas lah gitu, ibaratnya ditemukan dengan cewekannya, terus dipisah. Setelah dipisah itu burung akan manggil-manggil dan perform gitu, dan birahinya akan naik gitu. Nah, memang ketika dicas seperti itu banyak burung yang jalan, dan dia akan perform seperti layaknya burung yang bagus gitu kan, ibaratnya bagus lah, dan di lapangan bisa jalan. Nah, cuman dia nggak tahu nanti kendalanya akan seperti apa, terus bagaimana cara settingannya kalau ada kerusakan. Nah, sebelum tahu itu dia sudah berjalan nih beberapa bulan gitu, sekitar 6 bulan dia kegantangan kanan kiri dan menang. Ternyata burung itu macet ya, macet bunyi, terus tenaganya mungkin ya, tenaganya yang sudah sedikit menurun, terus kadang dibawa, kadang dia masuk, kadang dibawa lagi nggak masuk.
Jadi dia bawa bisa setiap hari tanpa melihat kondisi si burung. Begitu dicas mungkin di bawah dia akan jamtrok lah gitu ya, kerja mengeluarkan oceh-ocehannya gitu. Tapi begitu digantang dia sudah kehabisan tenaga. Jadi kayaknya agak silau ya. Untuk teman-teman saya tutup sebentar. Oke, itu gimana nih? Udah kayaknya agak jelas ya. Jadi setelah digantang udah beberapa bulan, kadang masuk dan kadang juga enggak masuk gitu. Jadi gantang setiap hari, kadang masuk kadang enggak, kadang masuk. Setelah diteliti ternyata memang sering enggak masuk gitu, sering kalahnya. Beda dengan 2 bulan kemarin, sempat begitu dicas sedikit langsung on fire dan masuk di nominasi kecil. Tapi begitu sudah kesini dia semakin performanya kurang. Nah, lanjut cerita, akhirnya karena dia nggak tahu cara mengembalikan performa dia, dimaininlah terus sampai burung itu nggak mau, benar-benar nggak mau bunyi ya. Kadang bunyi hanya ngupluk atau variasi lagunya nggak ada sama sekali, ngupluk diam, banyak diamnya, terus banyak nyimaknya. Nah, inilah salah satu faktor kalau burung itu sudah kurang performa. Jadi untuk di settingan bentuk power itu juga untuk kita itu akan ada kendala juga. Bukan berarti settingan bentuk power itu tidak ada kendala, tapi pasti nantinya juga akan ada kendala. Nah, saya sering menekankan kepada rekan-rekan hijau itu bagaimana kita itu bermain dengan melihat kondisi burungnya gitu. Jadi kalau kondisi burungnya itu sedang power sudah besar, terus tenaganya ada ya, birahinya sudah stabil, terus mentalnya sudah terpupuk. Nah, itu baru kita bisa melihat bagaimana cara melihat ciri-ciri burung yang powernya sudah besar dan layak untuk dilombakan. Itu yang harus dipelajari di situ. Soalnya kalau tidak melihat ciri-ciri itu, ya kita masih aja seperti bermain cucak hijau dengan sebelah mata gitu kan, tidak melihat performanya si burung gitu. Jadi untuk teman-teman harus sedikit memahami itu, belajar memahami, mengerti tentang burung yang siap digantang dan tidak siap digantang, kapan burung itu harus dilombakan dan kapan burung itu harus diistirahatkan. Itu ya teman-teman. Nah, kembali ke cerita tadi, akhirnya sampai hari ini burung yang dicas dengan cewekan itu masih belum mau perform. Dan kemarin sempat ketemu dengan saya, terus gimana ini mau dijual atau enggak, sayang gitu kan, dijual sayang tapi kok enggak jalan lagi gitu. Dia tanya bagaimana solusinya, saya bilang cobalah settingannya sekarang nggak pakai cewekan, tapi kita setting bentuk power. Jadi tenaganya dikembalikan, di press kembali, baru kita timbulkan perform dia. Terus untuk mentalnya kita pulihkan kembali. Jadi itu saran saya sih. Cuman untuk sampai saat ini kayaknya belum
terapkan. Jadi ya masih belum bisa bekerja gitu. Nah, yang untuk saat ini saya pengen ulas itu masalah birahi. Ya. Apa sih, bagaimana sih untuk mengetahui apakah ini birahinya itu besar atau sedang kecil gitu. Jadi memang unik ya, untuk cucak hijau itu sulit untuk ditebak. Tapi dengan pengalaman beberapa cucak hijau yang ada, kita bisa pelajari, oh bila cucak hijau itu sedang tinggi birahinya, dia akan seperti ini gitu. Nah, ciri-ciri ini yang kita garis bawahi dan kita ambil. Nah, ciri-ciri burung yang birahinya tinggi itu kadang-kadang sering bisa dibilang over birahi gitu ya, bisa dibilang over birahi, dia ngembung ya, bisa ngembung, cuman volumenya itu kecil atau ngeriwik ya, ngembung aja terus. Dari hari ke hari itu dia nggak mau mengeluarkan ocehan-ocehan plong yang bervariasi gitu, hanya dia akan berbunyi ngeriwik atau kecil. Nah itu bisa masuk ke dalam kategori birahinya sedang tinggi. Tapi kalau sudah rendah pun juga burung itu kadang tidak mau bekerja maksimal atau hanya kayaknya lesu gitu kan. Jadi untuk gairah tarungnya itu sedikit beda dengan di saat dia perform. Nah, perbedaan ini yang harus rekan-rekan pelajari juga, dan harus sedikit melihat perform si cucak itu. Nah, ini bisa dilihat dari kesetiapaharian di rumah, juga bisa dilihat ketika kita gantang atau kita lombakan gitu. Jadi kita bermain cucak hijau itu sudah nggak sempet untuk berteriak gitu ya. Kalau dia bekerja, ayo kita akan puas diri, atau wah mulai kerja alhamdulillah ini kan ya, mau dipantau mau tidak dipantau itu rezeki ya, hoki-hokian. Jadi yang kita kadang-kadang serius dengan burung kita ya kan, oh udah mulai kerja, oh apa nih kurangnya bagaimana, begitu lihat dia perform dengan ocehan yang setiap hari kita dengar, kita senang. Tapi begitu pertengahan sudah mulai menurun ya kan, performnya menurun. Nah ini juga harus paham, oh ini kenapa nih faktornya, apa nih kok bisa nggak perform, nggak tenaganya nggak full gitu ya. Nah ini juga harus kita pelajari. Terus nanti di sesi 2 kita naikkan lagi, semakin nggak jalan atau jalan nggak maksimal, setengah gitu. Nah ini juga kita harus paham. Bisa jadi tenaganya yang berkurang atau birahinya sudah mulai turun. Nah di setting bentuk power ini untuk teman-teman ya, nah itu bukan nggak ada kendalanya, pasti ada kendalanya apabila teman-teman itu mainnya jorok gitu, mainnya jorok atau sering ya itu tadi, joroknya itu tidak bisa melihat bagaimana burung ini perform gitu, atau kapan harus didatang, kapan tidak gitu. Ambil ini ya, alhisab, ambil ngopi juga. Jadi teman-teman yang ada di Malang, di Surabaya, di Demak juga, sekarang di Bali sekarang kayaknya ada yang buka ya. Jadi ada teman-teman yang lagi
ngegas ke sana, bermain di sana, semoga menanglah gitu ya, menjadi yang terbaik dari sekian banyak burung. Masuk aja, nggak apa-apa. Nah, ini ada anak nih malah melongok-melongok, jadi hilang nih konsentrasinya apa nih mau ngomongin. Iya. Jangan lupa untuk kopi ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi dibentuk saya garis bawain lagi. Saya katakan di setting bentuk power itu juga pasti ada kendala kalau rekan-rekan ini bermainnya jorok atau tidak mengerti atau belum bisa melihat performa si cucak hidung kita itu sudah layak gantang atau belum. Jadi untuk kalau kita sudah tahu kendala ini, maka kita juga akan menetralisir kerusakannya, tentunya kan seperti itu. Jadi burung yang layak digantang itu seperti apa, yang harus istirahat itu seperti apa. Dan untuk istirahatnya cucak hijau itu ada yang perlu ditrodong, ada yang tidak perlu ditrodong, dan tetap saja di setting bentuk power. Di settingan bentuk power itu burung minimal ada dua ya, dua ataupun satu ya, nggak jadi masalah sebenarnya, nggak jadi. Yang terpenting itu adalah kenyamanan tempat dan kenyamanan dari segala masalah kendala-kendala ini. Jadi kita sudah tulis beberapa cara setting bentuk power, ya kan? Ada beberapa cara setting bentuk power di sini. Kalau salah satunya itu tidak kita lakukan, itu juga nanti ada kendala. Seperti contohnya tempat yang tidak boleh terlalu tinggi. Ya. Kenapa kita sarankan tidak boleh terlalu tinggi? Karena apabila kita menaruh di atas ya, di atas kepala kita, otomatis suatu saat kita akan memberi atau mengganti atau membersihkan kandang, otomatis burung akan diturunkan gitu. Nah ini juga nanti sama efeknya kayak burung yang banyak diotak-atik gitu kan, banyak diotak-atik itu ya seperti itu, kadang diturunkan, nanti setelah diturunkan dioprek dengan tangan kan, ganti pakan, ngasih pakan, ganti air minum, dibersihin kandang, itu juga sudah salah satu oprek gitu. Kalau sering dilakukan seperti ini, nanti bisa jadi burung kita itu akan over jinak. Nah setelah over jinak, dia melihat kita otomatis burung ngembung terus lulut lah, kalau orang Jawa bilang kita lulut gitu. Dan burung lulut itu memang ada yang bisa perform, ada yang tidak gitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga untuk terlalu jinak ini. Tapi kebanyakan dari cucak itu yang terlalu jinak itu dikarenakan dia performnya kurang. Dari yang kita amati beberapa burung. Jadi itu teman-teman ya. Oke, ada yang hadir, Om Zeus lagi. Ini hadir Mas gitu. Oh ya Pak Bos gitu. Selamat siang Om Bos, Om Zeus ya. Ya beliau salah satu orang yang menerapkan bentuk power, setting bentuk power. Jadi taruh, kita sarankan sekiranya satu sebahu, dimana kita untuk mengolahnya itu tidak kesulitan, tidak naik turun atau tidak angkat ujung kanan kiri. Nah ini fungsinya juga
salah satunya kenyamanan si burung. Apabila dia ditaruh di situ nantinya sudah menyesuaikan dengan keadaan dan sudah nyaman, otomatis burung itu akan merasa nyaman dan kondisinya akan semakin baik gitu. Nah, ini salah satu birahi untuk cucak hijau yang sedang naik atau yang sudah turun. Itu kalau memang birahinya itu turun, ya kita bisa lihat dari keadaan dia yang tidak mulai perform lagi. Nah, itu kita harus istirahatkan. Nah, kebanyakan teman-teman itu nggak melihat yang seperti ya. Jadi kapan gantangan buka, udah bawa aja itu, bawa ke gantangan. Nah, nanti di gantangan itu diakalin atau di otak-atik bagaimana caranya cucak hijau itu kerja maksimal, entah itu diberi jangkrik, BF, atau dikasih colokan-colokan, bisa dicas, dimasterin dan segala macam. Nah, ini mengkondisikan burung di lapangan seperti ini sangat riskan. Ya, sangat riskan sekali kalau kita tidak melihat performnya. Kenapa saya bilang sangat riskan? Apabila keadaan burung itu on fire, sedang perform, maksudnya di bawah kadang sudah volume besar. Nah, volume besar terus tenaga sudah mulai naik, ya kan, besar, udah siap taruh, dan melihat cucak hijau yang lain dia itu sudah siap tarung aja. Apabila dicolok, dia kadang ada yang tidak mau makan, hanya ngemut aja kan, dimut, mungkin dikasih jangkrik ya kan, itu dia akan mut aja, terus lama dia akan mengunyah, terus ditelannya itu lama karena sedang ada cucak hijau yang lain yang dia waspada. Dan dalam keadaan seperti itu, apabila kita kasih jangkrik, otomatis dia nelanya agak lama. Tapi bisa dilihat juga untuk kondisinya belum siap gantang dengan jangkrik ini gitu. Apabila dikasih jangkrik, dia sudah cuek aja ya, ambil makan dan di sana mau jantrok aja ya, cucak hijau kita cuek aja, makan aja gitu. Nah, ini bisa dibilang cucak hijau ini belum begitu perform, belum ada birahi untuk tarungnya, nafsu tarungnya bisa dibilang belum naik gitu. Nah, ini juga bisa diakali dengan jangkrik sebenarnya. Nah, tapi keadaan itu kadang-kadang banyak temen yang bawa burung dari rumah perform udah besar, ya, tenaganya ya kan, karena belum ada kestabilannya, maka kadang-kadang sampai di gantangan masih perform di bawah. Begitu digantang mungkin sekali dua kali tembakan atau isian keluar, tapi dengan hitungan menit, nggak nyampe 1 menit dia sudah empos. Nah, disinilah kadang-kadang bisa kita lihat apakah faktor tenaganya, ataukah drop karena mentalnya, atau bisa karena birahinya yang tidak pas. Nah, itu bisa dilihat di situ. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ternyata main cucak hijau itu enggak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Jadi memang begitu kita sudah mau main gitu, yaitu harus bisa melihat, benar-benar melihat bagaimana kinerja cucak hijau kita, dan konsentrasi memang ya kan, ya sambil ngopi. Kadang kenapa kita enggak di gantangan, di lapangan kita nggak ngelihat
apa ya, teman-teman lagi gitu. Kita udah konsentrasi ke burung kita aja gitu kan, nggak ngelihat performnya burung-burung yang lain, karena kita udah keasikan bagaimana cara menyeting nanti untuk ke depannya. Jadi itu. Nah itu sedikit ngomong kosong ya. Ya mohon maaf aja kalau salah, tapi kalau menurut pendapat saya seperti itu ya siapa tahu benar gitu. Dan saya banyak bertanya memang kan, banyak bertanya ke teman-teman kanan kiri yang bermain cucak hijau yang sudah lama. Ini untuk teman-teman yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terus Jakarta Timur, itu ada teman-teman itu banyak sekali ya kan yang berpengalaman di cucak hijau, dan dia kadang-kadang nggak mau publikasi, terus hanya diam aja. Kalau nggak ditanya juga dia nggak ngasih tahu. Nah, dan saya bertanya ya kan, kendalanya seperti ini. Kalau masuk akal dan sudah banyak terbukti di cucak hijau yang lain, yaitu akan saya pakai. Cuman kalau enggak terbukti dengan cucak hijau banyak, yaitu enggak akan saya pakai gitu. Karena saya nggak mau coba-coba dan tidak mau burung kita jadi rusak kan gitu. Nah terus banyak juga di WhatsApp saya itu temen yang dari Serang, Banten ya kan, terus ada yang dari Sukabumi juga, terus ada yang dari Bandung ya, seperti itu. Jadi beliau pasti akan tanya tentang kerusakan yang ada di burungnya ya. WhatsApp saya itu rata-rata yang WhatsApp ke saya itu tentang kerusakannya gitu. Om, burung saya begini dan begitu, kenapa ya Om, minta tolong solusinya bagaimana. Nah di sini kadang saya mudah aja untuk menjawabnya. Kalau saya kasih saran dengan A dan B, otomatis kita akan melakukan itu tanpa ilmu gitu. Maksudnya itu dia tidak mau mengerti penyebabnya apa. Iya. Jadi teman-teman, kalau ada burung yang rusak, itu penyebab besarnya itu apa? Itu yang harus diketahui dulu. Oh, penyebabnya itu dia seperti ini, 1, 2, dan 3 gitu kan. Melakukan hal yang seperti ini, efeknya akan seperti ini. Nah, kalau dia sudah tahu penyebabnya, otomatis nanti dia akan tinggalkan yang menyebabkan kerusakan itu. Nah, secara tidak langsung apabila dia sudah tinggalkan, ya burungnya nanti akan kembali. Nah, otomatis itu namanya meneri kan, atau merawat cucak hijaunya yang benar. Jadi itu ya teman-teman. Ini ngomong apa ini, bingung saya juga harus ngomong apa ini kan. Ya Om Zeus, coba Om Zeus, apa ini Om Zeus, kita nanya apa lagi ya gitu, atau nyimak ini malahan. Aduh, saya itu pengen belajar dari pengalaman rekan-rekan gitu kan. Mau komen di sini, kasih komenan, oh saya ada yang di sini begini gitu, nggak salah kok gitu, Om Zeus gitu. Jadi itu ya teman-teman, sebelum kita membenarkan atau menyeting burung kita dari kerusakan, kita tahu nih penyebab kerusakannya itu apa. Nah, ada yang datang dari Sri Lestari ya, hadir Mas Ibu Zeus, ada Sri Lestari. Ini udah klasik ya, pertanyaannya sudah jauh sebenarnya ya, sudah kita bahas juga, yaitu tentang bagaimana mengatasi bidis cucak hijau ya. Bidis kalau di rumah sih nggak jadi masalah ya, tiap hari bidis di rumah udah aman.
Tapi kalau di gantangan, begitu digantang ini didis, ini yang jadi kita bodoh amat gitu. Jadi kita yang bodoh amat. Maaf ya, Sri Lestari. Cara mengatasi didis di gantangan Om. Ya, jadi salah satunya untuk mengatasi didis kita sudah menerapkan setting untuk power. Penyebab didis itu adalah selain kondisi bulu yang belum kuat atau masih ada siklus pergantian sayap atau bulu gitu kan, itu karena kadang-kadang cara kita setting itu yang banyak sekali tidak mengerti tentang panas ya. Ada panas dari tubuh, ada panas dari cuaca, ada kalau panas dari tubuh kan kita kasih EF ya kan, EF yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah inilah yang akan menjadi salah satu penyebab burung itu didis gitu. Terus di samping itu juga mandian yang cucak hidungnya itu tidak teratur ya. Kapan saat dia pengen mandi itu kita tidak ada air mandian. Terus kapan dia tidak mau mandi kita sudah semprot ya, gitu. Kadang-kadang seperti ini. Jadi kita mengajari cucak hidung di settingan bentuk power itu ada air di situ. Di kandang itu kita sediakan air, dan kita bagaimana mengkondisikan cucak hijau itu mandi setiap hari, mau mandi. Nah bagaimana caranya biar dia itu mau mandi, karena kita tidak main jemur. Saya kira untuk Mbak Lestari ya, kalau Mbak Lestari sudah mengikuti langkah setting bentuk power dengan benar, salah satu tidak ditinggalkan, itu insya Allah nanti bisa mengurangi, menetralisir didis ya. Itu kayaknya seperti itu. Jadi silakan untuk Mbak Lestari nanti bisa dipelajari bagaimana cara bentuk powernya ya. Dan ternyata setting bentuk power itu tidak hanya menyeting bagaimana burungnya biar perform, tapi terapi untuk burung-burung yang rusak ya. Terapi burung-burung yang rusak itu ya setting bentuk power itu. Jadi dengan Mbak Lestari nanti menerapkan setting bentuk power, otomatis nanti bisa menetralisir cucak hijau rusak ya. Mau rusaknya seperti apa ya, seperti lumba-lumba banyak didis, itu nanti akan hilang ya. Itu ya Mbak Lestari, bolehlah nanti WhatsApp saja ke saya, nanti sudah saya tulis beberapa item cara setting bentuk power, semoga bisa diterapkan. Dan itu mudah sekali dan tidak kita tidak untuk bekerja juga bisa, jadi kita nggak rumit lagi ya. Silakan WhatsApp aja. Terus kalau cuma ngeriwik itu apa? Overbirahi gitu. Oh iya, jadi overbirahi itu bukan hanya sekedar ngeriwik aja ciri-cirinya. Iya, terlalu jinak itu burung juga bisa ngeriwik ya kan, ngeriwik. Nah, bisa mengetahui overbirahi, ngeriwiknya itu kadang berbeda, dan bila digantang atau dilombakan itu dia tidak perform. Dan nanti performnya itu kadang-kadang terlalu galak ya, pertengahan lompat. Yang tadinya awal-awal dia diam enak ya kan, membawakan lagunya dengan santai, terus masih berani ngelawan dengan yang
kanan kirinya. Tapi begitu pertengahan naik birahinya, dia bisa langsung lompat kanan kiri nabrak tangkringan ya kan, pengen nabrak aja. Nah itu juga